Selamat pagi anak-anak kelas 9. Jumpa lagi dalam pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Adel. Namun sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, sebagai insan yang bertuhan, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, apa kabarmu hari ini? Ibu berharap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat agar dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Tetapi kita semua perlu mematuhi dan memperhatikan protokol kesehatan dengan menerapkan 5M. Yang pertama, selalu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Baik anak-anak, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita pada hari ini, silakan simak yel-yel literasi berikut ini. Ayo kita literasi, baca buku tiap hari, investasi meraih mimpi. Hei kawan semua, marilah membaca budaya literasi kita tanam sejak dini. Dan jangan lupa, marilah berkarya, berjuangkan tinta demi kemajuan bangsa. Sama kita, ayo, ayo ke perpustakaan. Literasi. Perpus mana sobat? Baik anak-anak, hari ini kalian akan belajar tentang menulis teks cerita inspiratif. Kompetensi dasar kita pada hari ini berbunyi mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian, dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama, menyusun kerangka teks cerita inspiratif, dan yang kedua, menulis teks cerita inspiratif. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, setelah Anda mengikuti video pembelajaran ini, kalian diharapkan 1. Dapat menyusun kerangka teks cerita inspiratif dengan tepat, dan yang kedua, dapat menulis teks cerita inspiratif sesuai dengan struktur cerita dan aspek kebahasaan. Baik anak-anak, kali lalu kalian sudah belajar tentang struktur teks cerita inspiratif dan aspek kebahasaan teks cerita inspiratif. Apakah kalian masih ingat apa saja struktur teks cerita inspiratif dan seperti apa ciri-ciri kebahasaan teks cerita inspiratif? Ibu mengingatkan kalian sekali lagi bahwa struktur teks cerita inspiratif terdiri dari 4 bagian. Yang pertama namanya orientasi, yang kedua komplikasi, yang ketiga resolusi, dan yang keempat koda. Kemudian ciri kebahasan teks cerita inspiratif terdiri dari pertama, teks cerita inspiratif menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat tokoh atau menggunakan kata sifat. Yang kedua, menggunakan kata ganti orang pertama dan ketiga. Yang ketiga, menggunakan dialog atau percakapan. Keempat, menggunakan ungkapan yang bernada saran. Kelima, menggunakan kata kerja tindakan atau aksi. Keenam,
menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan. Ketujuh, menggunakan kalimat-kalimat deskriptif. Dan yang kedelapan, menggunakan ungkapan dan majas. Baik anak-anak, hari ini kalian belajar tentang bagaimana menulis teks cerita inspiratif. Kalian sering mengagumi sosok tertentu dalam keseharian. Kekaguman itu biasanya muncul karena kesuksesan maupun jasa orang tersebut bagi bangsa dan negara. Sosok tersebut biasanya dapat menginspirasi kita dalam meraih mimpi dan cita-cita untuk masa depan. Cara menulis cerita inspiratif tentu harus disesuaikan dengan jenis teks cerita inspiratif. Jika kita akan menulis jenis teks cerita inspiratif fiksi, tentu harus diingat struktur teks fiksi. Di antaranya adalah orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Jenis teks cerita inspiratif ini misalnya berupa teks fiksi, dalam hal ini misalnya fabel, misalnya seperti cerita tentang kancil dan buaya, cerita tentang merpati dan semut, dan lain-lain cerita fabel yang mengambil tokoh binatang. Dari cerita fabel ini banyak pelajaran berharga yang dapat diteladani manusia melalui cerita fabel tersebut. Tentunya pelajaran berharga yang diperoleh melalui fabel adalah pelajaran karakter. Manusia dapat meneladani karakter tokoh fabel yang baik seperti berjiwa penolong, berbudi pekerti luhur, anti sombong, dan lain-lain. Keteladanan dari cerita inspiratif fiksi tentunya berbeda dengan cerita inspiratif non-fiksi. Cerita inspiratif non-fiksi dapat diteladani berupa karakter atau sifat-sifat baik, sedangkan dari cerita inspiratif non-fiksi dapat diteladani pendidikan, kesuksesan, karakter, dan prestasinya. Banyak hal yang dapat diteladani dari cerita inspiratif non-fiksi. Apabila kita akan menulis jenis teks cerita inspiratif non-fiksi, maka kita harus mengumpulkan peristiwa-peristiwa yang istimewa dari seorang tokoh atau sosok yang patut diteladani. Pada umumnya, hal yang dapat menginspirasi kita adalah kesuksesannya, perjuangan hidupnya, pendidikannya, dan prestasi tokoh tersebut. Teks cerita inspiratif mengenai seseorang sering disebut dengan biografi. Jenis teks biografi tentunya memiliki struktur yang khas dibandingkan dengan teks yang lainnya. Struktur teks biografi itu terdiri atas: pertama, orientasi; kedua, rangkaian peristiwa; ketiga, komplikasi; keempat, resolusi; dan yang terakhir, koda. Baik anak-anak, apakah kalian masih semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Mari Anda simak video PPK berikut ini. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Baik anak-anak, mari kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan langkah-langkah dalam menulis teks cerita inspiratif. Yang pertama, untuk cerita inspiratif non-fiksi seperti biografi tokoh atau cerita pengalaman sehari-hari. Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menulis teks cerita inspiratif non-fiksi adalah: pertama, menentukan tema. Tema adalah pokok pikiran yang menjadi dasar cerita. Sebaiknya tema teks cerita inspiratif dipilih tema cerita mengenai kesuksesan atau keberhasilan seseorang. Melalui teks yang disajikan, kita bisa melihat keuletan,
kesabaran, kedisiplinan dari tokoh dalam cerita inspiratif tersebut. Langkah yang kedua adalah merumuskan judul teks. Rumuskan judul teks dengan menggunakan kalimat sederhana tapi mengikat. Misalnya, menggunakan nama tokoh yang sukses seperti B.J. Habibie, Bob Sadino, Martha Tilaar, R.A. Kartini, dan lain-lain. Langkah yang ketiga, merancang kerangka cerita inspiratif. Kerangka karangan teks cerita inspiratif harus mengikuti strukturnya yang terdiri dari beberapa bagian tadi, mulai dari orientasi, kemudian komplikasi, resolusi, dan koda. Langkah yang keempat, melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan tokoh. Nah, data-data yang dicari dapat berupa identitas tokoh, riwayat perjuangan tokoh yang menginspirasi, mulai dari awal perjuangan hidup sampai meraih suksesnya. Langkah yang kelima adalah mengembangkan kerangka karangan menjadi teks cerita inspiratif yang utuh. Dalam menulis teks cerita inspiratif, kita harus memperhatikan struktur dan kebahasaan yang digunakan. Langkah yang terakhir adalah melakukan penyuntingan struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Jadi yang disunting di sini adalah selain struktur dan kaidah kebahasaan, juga hal-hal seperti pemakaian ejaan dan tanda baca, penggunaan atau pemilihan kata atau yang disebut dengan diksi, bagaimana struktur kalimatnya, kemudian koherensi antar kalimat dalam paragraf atau kepaduan antar paragraf dalam teks cerita inspiratif tersebut. Yang berikut bagaimana kita menulis teks cerita inspiratif fiksi. Cerita-cerita fiksi itu seperti dongeng-dongeng, misalnya fabel, kemudian teks-teks yang lain seperti cerpen, novel, drama, atau cerita-cerita fantasi itu dikelompokkan ke dalam cerita-cerita inspiratif fiksi. Dalam menulis cerita inspiratif fiksi ini, langkah-langkah yang bisa kalian lakukan antara lain yang pertama, menentukan tema dari cerita yang akan dibuat. Pada tahap ini, penulis memilih satu topik serta amanat yang bisa dijadikan sebuah cerita inspiratif. Contohnya, misalnya tema atau topiknya tentang kejujuran. Amanat yang ingin disampaikan adalah orang yang suka berkata jujur mendapat 3 perkara, yaitu kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Langkah yang kedua, menentukan sasaran pembaca dari cerita yang dibuat. Jadi cerita yang kita buat itu sasarannya kepada siapa? Apakah untuk kelompok anak-anak atau untuk kaum muda atau remaja atau untuk orang dewasa atau untuk siapa sasaran cerita inspiratif yang kita buat. Langkah yang ketiga, membuat sebuah rancangan mengenai alur cerita. Pada tahap ini, penulis menyusun kerangka cerita berdasarkan strukturnya yang terdiri dari orientasi. Pada tahap orientasi, penulis menentukan nama-nama tokoh, latar tempat, waktu, dan suasana cerita. Tahap yang kedua adalah komplikasi. Pada tahap ini, penulis menentukan konflik yang terjadi pada tokoh tersebut. Jadi biasanya pada teks cerita inspiratif ini, konfliknya berupa konflik batin atau bisa juga konflik fisik. Jadi pada tahap komplikasi, masalah diperkenalkan atau tokoh dalam cerita sudah mulai mengalami persoalan atau masalah, kemudian masalah itu lama-kelamaan memuncak dan mencapai puncak atau klimaksnya. Bagian ini namanya komplikasi. Bagian yang ketiga adalah resolusi. Pada tahap ini, penulis menentukan penyelesaian konflik atau
masalah. Jadi masalah yang dialami tokoh tadi, bagaimana penyelesaiannya atau seperti apa penyelesaiannya, itu dikemukakan pada bagian yang namanya resolusi. Bagian yang terakhir adalah koda. Koda disebut juga reorientasi. Pada tahap ini, penulis menyampaikan pesan atau amanat dari cerita inspiratif tersebut. Langkah yang berikut adalah merangkai alur tersebut menjadi beberapa bagian, yaitu bagian awal, bagian perkembangan, dan bagian akhir dari cerita inspiratif. Pada bagian awal, yang digambarkan adalah seseorang atau tokoh tersebut memiliki atau menghadapi sebuah tantangan atau kesulitan yang harus diatasi. Bagian perkembangan menggambarkan keputusan dan tindakan yang diambil sang tokoh untuk mencapai tujuan. Jadi kesulitan demi kesulitan yang dihadapi dalam menggapai sukses digambarkan pada bagian perkembangan. Kemudian bagian akhirnya menggambarkan bahwa sukses diraih dan ada hasil positif sebagai akibat dari keputusan dan tindakan yang diambil sang tokoh. Jadi kerangka tadi dirangkai atau dikembangkan menjadi teks cerita yang utuh dengan melihat beberapa bagian alurnya seperti bagian awal, perkembangan, dan akhir cerita. Langkah yang terakhir dari menulis teks cerita inspiratif fiksi adalah menyunting cerita sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi sekali lagi disampaikan bahwa pada saat kalian menyunting teks cerita yang sudah kalian tulis, kalian harus memperhatikan ejaan dan tanda baca. Ejaan di sini misalnya tentang penggunaan huruf kapital, tentang penulisan kata, dan lain-lain. Kemudian perhatikan tanda-tanda baca yang digunakan. Selain itu, periksa bagaimana penggunaan diksi atau pilihan kata yang tepat, kemudian struktur kalimat yang tepat, bagaimana koherensi antar kalimat dalam sebuah paragraf, dan bagaimana kepaduan antar paragraf dalam teks cerita inspiratif yang telah kalian tulis. Baik anak-anak, apakah kalian masih punya semangat? Kita lanjut. Perhatikan contoh kerangka teks cerita inspiratif. Misalnya teks cerita inspiratifnya berjudul Sebelah. Bagian orientasi, peristiwa utamanya misalnya suatu masa ada dua kakak beradik yang rumahnya bersebelahan. Kemudian pada bagian perumusan masalah, peristiwa utamanya berbunyi, pada malam yang sedang berbintang, si kakak mendapatkan panen kentang yang berlebih. Bagian komplikasinya, sampai si adik berkesimpulan bahwa yang menaruh sekarung kentang itu ialah kakaknya. Pada bagian resolusi, peristiwa utamanya berbunyi, begitulah terus berhari-hari mereka saling memberikan hasil panennya. Bagian terakhir adalah koda, peristiwa utamanya berbunyi, seperti itulah kehidupan kakak beradik yang kita alami di dunia. Baik, ini contoh kerangka alur atau rancangan alur teks cerita inspiratif yang berjudul Sebelah. Lalu bagaimana kita mengembangkan kerangka tadi menjadi teks cerita inspiratif? Silakan kalian baca contoh pengembangan kerangka tadi menjadi teks cerita inspiratif. Sebelah. Suatu masa ada dua kakak beradik yang rumahnya bersebelahan. Walaupun bersebelahan, seringkali mereka bertengkar hanya karena hal sepele. Pekerjaan dua kakak beradik itu ialah sama-sama petani. Si kakak yang bertubuh besar menjadi seorang petani kentang, sedangkan si adik yang memiliki janggut menjadi petani beras.
Pada malam yang sedang berbintang, si kakak mendapatkan panen kentang yang berlebih. Tanpa memberitahu si adik, diam-diam ia menaruh sekarung kentang ke rumah si adik. Ia meredam emosinya, namun tetap mengingat adiknya yang mungkin butuh kentang. Keesokan paginya si adik bingung, siapakah yang menaruh sekarung kentang di muka rumahnya? Sampai si adik berkesimpulan bahwa yang menaruh sekarung kentang ialah kakaknya. Malam itu juga, ia diam-diam menaruh 2 karung beras ke depan rumah kakaknya. Keesokan paginya pun sang kakak terheran mengapa ada 2 karung beras di rumahnya. Malamnya sang kakak pun menaruh 2 karung kentang di rumah adiknya. Begitulah terus berhari-hari. Mereka saling memberikan hasil panennya secara diam-diam tanpa berbicara. Sampai suatu ketika mereka papasan saat sedang menuju ladang. Mereka tersenyum dan saling merangkul. Seperti itulah kehidupan kakak beradik yang kita alami di dunia. Walaupun bertengkar, sudah seharusnya tetap memiliki kasih sayang antar sesama. Karena hanya keluargalah yang akan saling membantu apapun yang terjadi. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, silakan perhatikan yel-yel sekolah berikut ini. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana? Ini. Mana? Ini. We are Spendubes. We are Spendubes. Kami dari SMP 12. Panas dingin tak jadi masalah. We are Spendubes. Anti mati gaya, boom. Yes, Spendubes. Baik anak-anak, mari kita simpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, jenis teks cerita inspiratif yang akan ditulis bisa berupa teks cerita inspiratif fiksi dan bisa juga berupa teks cerita inspiratif non-fiksi. Yang kedua, untuk dapat menulis teks cerita inspiratif, kita harus memperhatikan langkah-langkah menulis, struktur ceritanya, dan bagaimana kaidah kebahasaannya. Baik anak-anak, inilah materi pembelajaran kita pada hari ini, dan di akhir pembelajaran ini ada tugas yang perlu kalian selesaikan atau kerjakan. Yang pertama, pilihlah salah satu jenis teks cerita inspiratif yang akan ditulis. Jadi teksnya apakah kalian mau memilih yang jenisnya teks cerita inspiratif fiksi atau teks cerita inspiratif non-fiksi. Yang kedua, tentukan tema cerita berdasarkan pengalaman pribadi atau pengalaman yang didengar atau dibaca. Ketiga, buatlah rancangan alur atau kerangka teks cerita inspiratif sesuai dengan strukturnya. Keempat, kembangkan kerangka tersebut menjadi teks cerita inspiratif yang utuh. Kelima, suntinglah cerita tersebut sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaannya. Hasil kerja Anda atau hasil tulisan Anda berupa teks cerita inspiratif, Anda dapat kirimkan berupa foto hasil pekerjaan dan kirim ke nomor WhatsApp berikut ini. 0812 3621 0625 untuk kelas 9A sampai kelas 9E kirimkan ke Ibu Adel. Kemudian nomor WhatsApp 0812
39594228, kirimkan ke Payoneer untuk kelas 9F sampai 9I. Kemudian nomor WhatsApp 0853 3371 1330 dikirimkan ke Ibu Welmi untuk kelas 9C. Baik anak-anak, jangan lupa mengisi presensi dengan nama sesuai ijazah dan kelas Anda. Dan jangan lupa menyampaikan refleksi atau kesan Anda tentang pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak, demikian pembelajaran kita tentang menulis teks cerita inspiratif. Minggu depan, kalian akan mengikuti penilaian harian kedua. Belajar yang rajin, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, marilah kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Berdoa selesai. Selamat siang dan sampai jumpa dalam pembelajaran minggu depan.